Suffah, ahlus suffah. Di suffah itu ada para sahabat yang khusus untuk belajar ilmu saja kepada Nabi. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, ada Salman Al-Farisi, termasuk Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, belajar aja. Itu yang biayain Nabi. Yang nggak ada bekal, Nabi kasih makanan, ya, kasih kemudahan dan sebagainya. Nabi itu. Dan masya Allah ilmunya berkah. Di setidaknya, makanya saya diajari oleh guru kami, itu setidaknya kalau belum bisa memberikan sesuatu kepada murid, saya datang pada guru saya bertanya, Syekh berikan saya nasihat. Adinda, ya bunayya anakku, siang engkau belajar, malam engkau dekati pada yang memiliki pengetahuan. Maka mintalah kepada Allah agar ilmu yang engkau ajarkan itu meresap ke dalam jiwa-jiwa setiap murid yang belajar. Yang kedua, engkau doakan mereka. Dalam setiap malam engkau mengajar. Dan itu saya praktekkan. Pagi, siang saya mengajar, malam bangun, kita bayangkan lagi ngajar di mana, kita minta sama Allah, ya Allah, sayangi setiap orang-orang yang belajar, ya Allah berkahi ilmunya, ya Allah lapangkan kehidupan mereka, ya Allah mudahkan mereka, ya Allah pertemukan kami di surga, ya Allah himpun dengan keluarga, ya Allah jauhkan mereka dari maksiat. Minta kita. Itu dampaknya besar. Tinggi dampaknya. Ada guru-guru yang lebih hebat lagi, Imam Abu Hanifah, itu sampai sedekah ke muridnya dan sebagainya, dan itu berkah kemudian. Nah sekarang dibalik Bu, Ibu juga sama. Ada murid-murid yang ketika dia kemudian belajar, itu banyak di antara mereka yang mempraktekkan sedekah. Ada Syekh Nawawi Al-Bantani Bu, Syekh Nawawi, itu beliau ini setiap akan belajar itu bersedekah. Di atas namakan gurunya dengan niat tidak ingin mengetahui aib gurunya. Di Imam Nawawi kalau mau datang kepada syekh untuk talaqi itu sedekah dulu. Begitu sedekah, beliau niatkan kepada fakir miskin, kepada orang lain. Dia niatkan, begitu diniatkan, ya Allah, saya niatkan sedekah ini, dengan niat ini saya tidak ingin mengetahui aib guru saya sedikit pun. Makanya berkah sampai sekarang. Termasuk di antara imam besar Syekh Nawawi Al-Bantani, di antara guru yang tidak pernah mengetahui aib guru-gurunya. Makanya yang didapatkan ilmu aja, ilmu. Masya Allah. Ya ibu silahkan. Ya misalnya kan ibu ada kewajiban zakat, keluarkan kalau itu wajib. Ada infak itu ibu niatkan atas keinginan yang ibu dapatkan. Kalau pahala jelas, ibu ikhlas pahala dapat. Tapi sertakan di situ keinginannya mau apa. Ya misal ibu sedekah nih, saya pengen bantu untuk yang di Pekanbaru, pengen bantu untuk yang di Riau. Ya Allah, jadikan dengan sedekah ini yang di Riau, ya Allah mendapatkan kemudahan. Dan dengan kemudahan itu jadikan keluargaku mendapatkan rahmat darimu. Jadikan kemudahan itu sebagai kemudahan ilmu bagi anak cucuku. Boleh. Itu dalilnya banyak. Jelas ya? Makanya banyak orang bersedekah oleh Nabi kemudian diluruskan. Di antaranya lurus untuk mengarahkan keinginannya. Ya Rasulullah, bolehkah aku bersedekah untuk ibuku yang telah wafat? Boleh. Dia bersedekah diniatkan untuk ibunya yang wafat. Pahalanya mengalir. Ada. Jelas ya? Baik, maka ibu sekalian, dan sedekah terbaik tidak harus dengan menggunakan materi. Sedekah itu setiap amal soleh yang bisa dikerjakan. Berdoa, saya doakan ibu, ibu pun doakan saya. Murid doakan guru, guru doakan murid, itu sedekah yang paling bagus. Malam-malam tanpa harus tahu, ibu nggak usah SMS saya, Ustaz saya doakan nanti, ya nggak usah. Aku doain aja. Ya Allah ampuni dosa Adi Hidayat, ya Allah ampuni dosanya, ampuni dosa keluarga. Itu aja, saya nggak minta apapun, itu aja. Nanti insya Allah keberkahan Allah turunkan, langsung Allah yang berikan. Mungkin tidak harus dari saya, mungkin dari guru-guru yang lain. Jelas? Baik, kalau sudah jelas, saya kira saya cukupkan untuk hari ini. Kita sampai jam 10 kalau saya tidak keliru. Ada 2 menit barangkali untuk menyimpulkan. Saya tanya dulu, ibu paham? Insya Allah. Jadi kalau kita mau beribadah harus pakai apa? Dalil. Contohnya dari mana? Hadis Nabi. Hikmahnya dapatkan, akhlaknya tujuan. Untuk mendapatkan akhlak itu kita mesti belajar dengan baik. 1, lakukan ikhlas karena siapa? Kedua, dekati Allah dengan apa? Takwa. Ketiga, rajin apa? Sedekah. Bisa dengan doa, bisa dengan materi, bisa dengan amal soleh dan sebagainya. Maka lakukan itu. Saya berikan 3 saja dulu untuk bisa memanfaatkan dan mudah untuk mengamalkan apa yang kita telah pelajari. Saya tanya, paham insya Allah? Siap mengamalkan? Yakin dengan Al-Quran? Siap mengamalkan Al-Quran? Baik, saya uji dulu ya. Saya uji 1 ayat aja, Quran surah ke-5 Al-Maidah. Ya ayat 100 sampai 101. Yakin dengan ayatnya? Siap mengamalkan? Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang masih beriman, yang telah beriman. Jadi ini untuk yang beriman saja. Kalau yang enggak beriman enggak berlaku. La tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum.
Kalau uraian sudah jelas disampaikan, sepanjang kau beriman jangan banyak dipertanyakan lagi. Khawatir banyaknya pertanyaan itu menjadikan yang jelas menjadi tidak jelas nantinya. Baik, jelas uraiannya? Paham? Masih beriman? Ada pertanyaan? Oh, alhamdulillah. Baik, kalau begitu kesimpulan telah disampaikan, uraian telah dijelaskan. Saya menyampaikan pengumuman. Yang pertama, Ibu insyaallah dalam waktu dekat ini kita juga bermohon doa. Kami telah menyeleksi se-Indonesia untuk membuat program kaderisasi ulama ke depan. Jadi saya ini nggak akan lama juga mengajar. Suatu saat mungkin saya akan berpulang, saya meninggal, dan saya berharap ada yang meneruskan kembali. Kita bekerja sama dengan beberapa kampus di dunia ini. Nah, alhamdulillah diberikan kuota beasiswa. Insya Allah di bulan depan ada siswa-siswa kami yang akan berangkat. Ya, ada yang nanti ke Al-Azhar untuk khusus pembinaan dai. Ada, kemudian ada yang ke Sudan, ada 40 orang. Ada yang khusus belajar Quran juga. Ada yang di Turki, ada yang di Madinah. Nah, kita doakan anak-anak ini mudah-mudahan saat pulang nanti mereka menjadi ulama yang baik yang bisa mengabdi kepada masyarakat untuk agamanya. Kedua, ada program yang bagus untuk ibu, juga untuk anak-anaknya mungkin bisa didapatkan. Yang paling cepat nanti bulan depan ini akan dibuka 2 program baru. 1, PKU, Pendidikan Kadar Ulama. Itu nanti setahun akan belajar dengan saya. Saya sudah siapkan tempat tinggal khusus. Nah, bulan depan itu ada pembukaan untuk akhwat. Nanti kalau nanti ada kualifikasinya, anak-anak ibu mungkin sesuai, nanti bisa bergabung di situ. Jadi tempatnya khusus untuk perempuan saja. Materi-materinya pun yang dibutuhkan oleh perempuan, tapi untuk mengkader ulama perempuan. Nah, itu khususnya untuk ulama. Jadi bukan peserta biasa. Nanti ada khusus nanti kualifikasinya. Syekh-syekhnya pun nanti selain nanti saya bimbing, ada syekh yang mengajar langsung, ada yang dari Mekah ya. Ada yang dari kemudian Madinah, saya sudah kontak 17 orang akan datang nanti. Kemudian yang ikhwan, satu lagi yang laki-laki ada. Ya, jadi laki-laki ini angkatan ketiga. Di setahun dengan saya belajar, setelahnya nanti akan meneruskan sesuai dengan spesialisasinya di Timur Tengah. Yang kedua, nanti ada program untuk menghafal Quran. Ini dibagi 2. Yang pertama ada menghafal akbar. Ya, At-Taisir Akbar. Insya Allah nanti akan diumumkan bulan depan nanti insya Allah ya. Ada pengumumannya, itu nanti akan diajarkan menghafal Quran di tempat masing-masing, 30 hari 30 juz. Dan spesial nanti ada bimbingannya. Nah, yang khusus itu barangkali di Indonesia sekarang tempatnya baru, kemudian di Bekasi pesertanya terbatas, itu nanti ada 30 hari waktunya. Nanti ibu lihat saja di web quantumahir.com ya, quantumahir.com atau di sosial media kami Adi Hidayat Official. Nanti ada pengumuman. Mohon maaf, mungkin nanti akan terbatas sifatnya Bu, mungkin 20 orang saja atau 40 orang saja, nanti akan dibuka dengan kelas-kelas tertentu. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga insya Allah ada manfaatnya. Kami akan bersambung di sini sampai besok di Bandung. Siang ini di Al-Fathu Ba'da Zuhur, tafsir surat Yusuf, dan malam insya Allah di Mujahidin tentang 4 tingkatan ilmu yang bisa kita maksimalkan dalam kehidupan. Dan kalau ada tanya jawab, ada pertanyaan, besok insya Allah di Kota Baru Parahyangan itu khusus tidak ada materi, semuanya materi tanya jawab saja. Ibu boleh bertanya apa saja dan kami insya Allah menjawab sebatas apa yang bisa kami ketahui dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir, sekali lagi ada himbauan dari gerakan panitia Saf Muslimah untuk bisa berkontribusi bagi teman-teman kita yang terkena musibah asap. Ya, silahkan saja nanti teknisnya diatur oleh panitia dan mudah-mudahan di antara kita ada yang Allah berkahi. Dan insya Allah saya pun akan ikut nanti melalui panitia dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan dengan doa ini hati kita dilembutkan dan kemuliaan diberikan kepada kita semuanya. Nanti setelah berdoa barangkali teman-teman panitia bisa dimaksimalkan. Ustaz, kalau ini dulu sebelum berdoa. Sekira berdoa lebih bagus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim barik ala rasulikal karim nabiyina al-amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana la tada' lana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah. Ya Allah, jika ada yang hadir di majlis ilmu ini datang membawa kesalahan, kekhilafan dan dosa, maka mohon jangan biarkan yang meninggalkan majlis ini kecuali Engkau telah ampuni seluruh dosa-dosanya.
wala hamman illa farajtah ya Allah. Jika ada yang datang ke majlis ini membawa kegelisahan, maka mohon jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan jiwanya. Allahumma wala asiran illa yassartah ya Allah. Jika ada yang datang ke majlis ini membawa kesulitan dalam hidupnya, di rumah tangganya, pekerjaannya, kehidupan sosialnya, maka mohon dengan semangat ibadahnya ya Allah mudahkan segala urusan-urusan kesulitannya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jika ada di antara kami yang tengah Engkau uji dengan penyakit seberat apapun ya Allah, maka mohon angkat dan sembuhkan segala penyakitnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, mohon terima seluruh amal ibadah yang telah kami kerjakan sampai detik ini, dan jika pun kami berbuat dosa maka mohon terima taubat kami ya Allah untuk menghapuskan dosa-dosa kami. Allahumma alhiqna bis salihin ma'alladina amta alaihim nabiyina wa siddiqina wa syuhada'i salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya Allah, dekatkan kami dengan orang-orang saleh. Di tempat tinggal kami hadirkan orang-orang saleh. Di kantor-kantor jadikan ya Allah orang-orang saleh. Di keluarga kami jadikan orang-orang saleh, dan hadirkan kami ya Allah hidup bersama orang saleh, dan jumpakan kami di akhirat bersama orang-orang saleh, terutama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para nabi, para syuhada, orang-orang jujur. Itulah ya Allah keinginan terbaik yang ingin kami dapatkan. Allahumma ja'alna minal mutasaddiqin. Ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang gemar untuk bersedekah. Ij'alna ya Allah minal musallin. Jadikan kami hamba-Mu yang gemar untuk menunaikan salat. Ij'alna ya Allah minas shaimin. Jadikan kami hamba-Mu yang gemar menunaikan puasa. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Dan jadikan kami puncaknya ya Allah hamba-hamba-Mu yang senang meningkatkan takwa kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa sallallahu ala nabiyyikal karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ummati ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Silakan panitia yang untuk tadi agenda asap bergerak yang ada